Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman kelas 71, 72, 73, 74 dan 75 SMP Negeri 21 Depok. Bu Indah doakan semoga kalian semua sehat dan kalian semua bisa tetap bersemangat untuk menerima materi dari Bu Indah ataupun dari guru-guru yang lain. Oke. Hari ini kita belajar lewat video setelah kemarin Bu Indah kasih PPT dan juga VN dan ada tugas juga tentang lingkungan makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan bahas tentang interaksi dari makhluk hidup. Nah, ini kita akan fokus ke yang namanya rantai makanan. Dan di materi ini apa sih yang akan kita bahas? Nah, kita akan membahas tentang pengertian dari rantai makanan, kemudian bentuk rantai makanan seperti apa. Ini kayaknya di SD udah pernah disinggung-singgung ya sebenarnya. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan, kemudian pengertian dari jaring-jaring makanan. Jadi setelah rantai makanan nanti masuk ke jaring-jaring makanan. Bentuknya seperti apa? Kemudian ada piramida makanan yang berhubungan dengan perpindahan energi. Dan yang terakhir adalah dampak dari ketidakseimbangan rantai makanan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu apa tuh? Oh, ada katak, kemudian dia kayak makan gitu ya, makan belalang tuh kayaknya. Nah, yang kedua apa? Ada yang bisa menjelaskan atau bisa mendebak ini gambar apa? Ini kalau dilihat adalah gambar sekerumunan atau sekelompok singa ya, kayak singa gurun. Ini sedang mengepung apa tuh? Kayak kerbau mungkin ya, kerbau apa rusa tuh lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kedua gambar ini menunjukkan interaksi dari sekelompok makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, interaksi mereka ini berhubungan dengan makan dan dimakan. Jadi siapa yang memakan, siapa yang dimakan. Makanya nanti dalam materi ini, dalam subbab ini kita khusus membahas tentang rantai makanan. Sebelum Bu Winda jelaskan lebih jauh tentang pengertian rantai makanan, teman-teman tolong diingat lagi waktu SD pelajaran IPA terpadu pasti dijelaskan tentang rantai makanan ya. Tema berapa nih tentang IPA terpadu? Bu ini juga kurang paham ya kalau SD. Tapi yang pasti nggak akan beda jauh definisinya ataupun bentuk rantai makanannya. Oke? Nah, definisinya rantai makanan itu adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu. Dan dalam prosesnya itu akan terjadi perpindahan energi dari organisme yang satu ke organisme yang lain. Dan ini berhubungan dengan makan dan dimakan. Jadi enak ya sebenarnya, bikin kenyang nih. Cuma nanti makan dan dimakannya seperti apa? Kita akan lihat contohnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh rantai makanan yang sederhana, bentuknya lurus. Kalian bisa lihat ya, ada urutan dari apa tuh, rumput, kemudian belalang, ada katak, ada ular, ada burung elang terakhir. Jadi pakai tanda panah ya. Artinya tanda panah ini menunjukkan nanti tanda panah ini menunjukkan si rumput itu dimakan oleh si belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Nah, katak dimakan oleh ular, ular akan dimakan oleh burung elang. Jadi ini adalah udah paling akhir ya. Si burung elang ini adalah tingkat rantai makanan yang paling akhir. Atau bisa juga bentuknya melingkar seperti ini, siklus ya. Nggak apa-apa, yang atas benar, yang bawah juga benar. Jadi semua dimulai dari tumbuhan ya. Boleh rumput, boleh padi, boleh pohon, kemudian dimakan oleh serangga atau nanti dimakan lagi dengan yang lain sampai terakhir ya. Ini lebih tepatnya kalau ada dekomposer atau pengurai, biasanya sih jamur atau hewan-hewan kecil ya. Ketika si burung elang nanti ini akan mati, nah dia kan akan menjadi bangkai nih, bangkainya akan diuraikan oleh dekomposer. Nanti dekomposer ini akan membuat tanah menjadi subur, yang kemudian tanah ini akan membuat si tanaman rumput tumbuh lagi dengan baik sehingga bisa dimakan lagi oleh belalang dan seterusnya seperti itu. Jadi berulang ya, rantai makanan itu berbentuk siklus. Nah, tingkatannya atau keterangannya atau apa ya bahasa lainnya tuh kedudukan dari setiap hewan atau makhluk hidup dalam rantai makanan seperti ini. Jadi yang paling depan, yang paling awal itu adalah rumput. Dia berperan sebagai produsen.
Kemudian produsen atau rumputnya nanti dimakan oleh belalang. Nah, belalang itu berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau konsumen yang pertama. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Nah, katak ini berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen yang kedua. Kemudian dimakan lagi si katak oleh ular. Nah, ular ini berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Yang terakhir dimakan oleh burung elang. Nah, ini burung elang udah masuk konsumen tingkat 4. Nanti kalau elangnya mungkin dimakan lagi sama makhluk lain ya, nanti ada konsumen tingkat 5 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Jadi sama, si rumput nanti berperan sebagai produsen. Kemudian nanti ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3 dan seterusnya, konsumen tingkat 4 sampai terakhir ke dekomposer atau pengurai. Ya, jamur sebagai pengurai. Dan bagaimana sih atau apa sih peran si komponen-komponen dalam rantai makanan? Itu ada sumber energi, ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2 dan seterusnya, terakhir dekomposer. Sumber energi itu dia adalah pemberi energi utama dan ini diperankan oleh matahari ya, nggak ada lain dan nggak bukan matahari. Kemudian produsen itu biasanya tumbuhan, adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Hanya tumbuhan ya yang menjadi produsen. Kemudian konsumen pertama itu biasanya makhluk hidup yang herbivora atau dia pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi dia memakan produsen karena produsennya adalah tumbuhan. Jadi yang makan tuh harus herbivora. Kemudian konsumen tingkat 2. Ini adalah makhluk hidup yang karnivora karena dia memakan konsumen tingkat 1. Ya, sudah memakan sesama makhluk hidup. Nanti ada konsumen tingkat 3 ya berarti dia memakan konsumen tingkat 2 dan dia juga karnivora jenisnya. Terakhir dekomposer, ini adalah makhluk hidup pengurai yang biasanya diperankan oleh jamur. Dia akan menguraikan bangkai dari makhluk hidup yang sudah mati. Tadi sudah ada gambarnya ya. Jadi di akhir itu tadi burung elang, setelah burung elang mati maka dia akan diuraikan oleh dekomposer atau jamur. Dan nanti kalau Bu Indah suruh kalian atau Bu Indah menugaskan kalian atau mungkin di soal latihan itu ada soal yang meminta kalian untuk membuat sebuah rantai makanan sederhana, bisa ya. Intinya depannya ingat harus tumbuhan, rumput, padi atau tanaman-tanaman yang lain. Dan di akhirnya jangan lupa dikasih keterangan ada jamur atau dekomposer sebagai pengurai dari bangkai-bangkai hewan-hewan atau makhluk hidup yang sudah mati. Setelah kalian memahami rantai makanan, kemudian masuk ke jaring-jaring makanan, sekarang kita masuk ke yang namanya piramida makanan. Jadi sebenarnya mirip sama rantai makanan, tapi bentuknya seperti piramida ya. Kamu tahu piramida itu yang ada di Mesir ya, yang bentuknya segitiga dan sangat besar. Jadi kalau piramida makanan ya isinya makanan. Nah, yang paling bawah coba kamu lihat, ini ada produsennya ya. Nih, produsennya. Oke, dia dikategorikan atau disebut sebagai tropik tingkat 1. Jadi kalau dalam piramida makanan itu namanya tropik. Yang paling bawah tropik tingkat 1. Kemudian naik ke konsumen tingkat 1, tropik 2, naik konsumen tingkat 2, tropik 3, terakhir konsumen tingkat 3 itu adalah puncaknya atau tropik 4. Nah, dari piramida makanan ini kita bisa melihat atau kita bisa menyimpulkan terjadinya perpindahan energi. Dari mana? Dari produsen atau dari tumbuhan itu pindah energinya ke konsumen tingkat 1 karena dia sudah dimakan. Ya, si tumbuhannya dimakan oleh konsumen tingkat 1, entah tikus, entah jangkrik, entah ulet ya. Nanti dari konsumen tingkat 1 ini akan pindah ke konsumen tingkat 2 energinya. Karena konsumen tingkat 1-nya dimakan sehingga yang nambah energi sekarang adalah konsumen tingkat kedua. Kemudian yang terakhir dia akan pindah lagi energinya ke konsumen tingkat ketiga. Jadi energi paling akhir itu ada di konsumen yang paling akhir sebelum dia mati dan diuraikan oleh jamur. Jadi ini adalah perpindahan energi yang ditunjukkan atau diilustrasikan dalam piramida makanan. Yang paling bawah ingat adalah produsennya atau tumbuhannya. Yang paling atas adalah konsumen 3 atau konsumen puncaknya. Dan dalam piramida makanan ada istilah tropik. Tropik 1, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Ini masih mudah kok. Dan pertanyaan Bu Indah selanjutnya adalah apa yang terjadi
kalau keseimbangan rantai makanan terganggu, entah karena punahnya sekelompok hewan, atau mungkin karena bencana alam, atau karena faktor-faktor lainnya. Ada yang bisa mendefinisikan atau ada yang bisa membayangkan kira-kira gimana nih kalau rantai makanan terganggu. Pasti ya keseimbangan juga akan terganggu. Oke, kita kasih ilustrasi seperti ini. Ada rantai makanan, ya, ada matahari sebagai sumber energi, ada rumput, belalang, tikus, ular, dan burung elang. Di bawahnya ada jamur. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau populasi tikusnya itu berkurang? Atau mungkin tikusnya mati, atau mungkin tikusnya ditangkepin manusia, ya, dibunuh-bunuhin, dijebak, kan banyak tuh jebakan tikus ya. Nah, dikasih racun sehingga tikus-tikusnya pada mati dan berkurang. Ada yang bisa menganalisis dan menyimpulkan apa yang terjadi dalam suatu ekosistem ini. Ini kan normal nih, ya kan, dari tumbuhan, belalang, tikus, ular, elang, jamur, itu kalau semuanya ada, hadir. Tapi kalau salah satu tikusnya kita buang atau tikusnya kita basmi, apakah yang terjadi? Maka populasi belalangnya itu akan banyak. Nih, si belalang ini akan banyak. Kenapa? Karena nggak ada yang makanin dia, tidak ada yang membunuh dia, ya kan? Jadi belalang tambah banyak dan rumputnya cepat habis. Kenapa? Karena belalang tambah banyak, belalangnya banyak, perlu makan lebih banyak dong, maka rumputnya jadi akan cepat habis. Nah, terus gimana dengan populasi ularnya? Ularnya akan berkurang. Ya, kasihan ularnya. Kenapa? Karena makanannya nggak ada, karena dia makannya tikus. Itu. Jadi ketika makanannya habis, maka ularnya pun akan semakin berkurang. Mungkin mereka mati kelaparan atau bagaimana ya. Yang pasti tidak ada tempat, tidak ada yang bisa dimakan oleh si ular tersebut. Nah, karena populasi ularnya berkurang, maka elangnya pun juga akan berkurang populasinya. Karena elangnya juga kekurangan makan. Tikusnya nggak ada, habis, ularnya nggak dapat makan dari tikus, ularnya mati, berkurang, maka si elang pun tidak akan mendapatkan makanan yang cukup dari adanya ular-ular. Maka elangnya pun nanti akan berkurang atau menyebabkan dia cepat mati. Seperti itu ya. Jadi seperti ini ilustrasinya, kalau ada satu komponen atau satu makhluk hidup yang dihilangkan dari rantai makanan, maka akan terjadi gangguan yang membuat si rantai makanan ini nggak seimbang. Oke, silakan dipahami, silakan diputar lagi videonya. Kalau misalkan kalian belum paham, diulang-ulang lagi. Ini gampang banget ya untuk menganalisanya. Jadi kalau si ini mati, maka siapa yang akan lebih banyak atau siapa yang akan lebih berkurang, itu bisa kalian simpulkan dan bisa kalian analisis sendiri. Oke? Dan sudah habis materi dari rantai makanan ini. Ya, mudah sekali, gampang sekali, dan tinggal di review-review aja ya dari Bu Winda. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat, dan sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa hubungi Bu Winda di nomor WhatsApp, Japri, atau bisa tanyakan di grup kelas. Dan sebelum Bu Winda tutup pertemuan kita hari ini, video kita hari ini, selalu Bu Winda ingatkan untuk kalian semua agar tetap rajin belajar dan menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan 4M ya, sekarang 4 loh. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ingat, kalau tidak ada kepentingan tidak usah keluyuran ya. Dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dari Bu Winda ataupun dari guru-guru lain. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kuotanya. Bu Winda akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.